Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukurillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kembali kita bersyukur kepada Allah karena hari ini Allah izinkan kita untuk bertemu kembali dalam perkuliahan teknik-teknik konseling. Untuk hari ini adalah pertemuan ketiga. Kita akan bahas tentang menyambut klien, jarak dan cara duduk. Jadi penting bagi kita seorang konselor itu untuk tahu gimana cara menyambut klien dan jarak duduk kita dengan klien itu berapa dan bagaimana cara kita duduk gitu dengan klien. Dan sebelum kita mulai, mari kita sama-sama untuk berdoa kepada Allah. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman. Ya Rabb, tambahkanlah ilmu kepada kami, tambahkanlah pemahaman kepada kami, berkahilah ilmu-ilmu yang Engkau titipkan kepada kami sehingga kami mampu mengamalkannya. Ya Rabb, jadikanlah pertemuan ini walaupun melalui media YouTube ini menjadi pertemuan yang Engkau berkahi tanpa Engkau kurangi sedikit pun keberkahannya bagi para penuntut ilmu. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, insyaallah. Nah, saya akan mencoba menjabarkan tentang bagaimana kita seorang konselor itu menyambut klien. Baik. Nih, konsep dasar dari menyambut klien itu pertama ini ya. Konselor menyambut klien dengan hangat. Hangat bukan berarti dipanaskan pakai api ya. Hangat itu kita menunjukkan sikap air wajah kita dengan penuh senyuman dan penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang bahwa kita itu ingin menolong si klien. Hal ini akan bisa kita dapatkan atau bisa kita berikan ke klien itu ketika kita memang memenuhi hati kita dengan cinta. Kenapa cinta? Karena cinta itu bisa menumbuhkan segala sesuatu yang mati menjadi hidup. Nah, dalam tanda kutip, jadi orang-orang yang sedang jatuh cinta itu biasanya akan melakukan segala sesuatu dengan penuh semangat, penuh kegirangan dan kegembiraan. Nah, dalam menolong klien juga seperti itu. Kita harus memenuhi rasa cinta dan kasih sayang kita kepada orang lain. Bukan berarti bahwa kita harus cinta dalam arti harus memiliki pasangan si klien, tidak. Tapi kita menolong orang lain itu dengan penuh kasih sayang. Nah, bukankah ini yang dilakukan oleh Rasulullah dalam berdakwah? Beliau itu sayang sekali dengan umat beliau. Sehingga sebelum beliau meninggal pun beliau hanya ingat ummati, ummati, ummati. Nah, kita dalam menolong klien juga harusnya seperti itu. Kita mencurahkan semua kasih sayang kita sehingga apa? Kita pun menyambut klien dengan hangat. Kita berikan senyum terbaik, kita berikan sambutan terhangat sehingga klien itu memang merasa dilayani gitu. Nah, kenapa klien datang ke konselor itu punya harapan? Harapan terbesar klien itu apa? Bisa diterima, dimengerti, dan dibantu. Jadi kalau udah seperti ini, kalau kita sudah paham sebagai konselor bahwa klien itu datang dengan penuh harapan bisa diterima, dimengerti, dan dibantu, maka ini yang kita berikan harusnya. Kita harus berikan itu bahwa kita harus menerima klien apa adanya, tanpa ada pelebelan. Jangan sampai kita membeda-bedakan klien. Ketika orang kaya datang, kita tahu dia memang para pejabat, kita melayani dengan seperti tulus sekali. Tapi ketika ada orang-orang yang datang, mungkin kita tahu secara ekonomi tidak baik, tidak bagus, kita melayani seadanya. Ini tidak boleh seperti itu. Kenapa? Pelayanan konseling ini adalah pelayanan yang memang menuntut keikhlasan melakukannya karena Allah. Sehingga kita tidak meminta balasan, tidak meminta harapan dari manusia yang kita layani. Kemudian klien datang itu dengan penuh harapan bisa dimengerti, maka usahakan
Setiap apa yang disampaikan oleh klien itu kita mengerti sebaik mungkin. Jangan sampai klien merasa bahwa konselor itu tidak memahami dirinya. Nah, klien datang itu dengan harapan bisa dibantu oleh konselor. Maka usahakan datangi klien, sampaikan apa yang bisa dibantu, apa yang mereka harapkan dari kita. Nah, di tahap ini sebenarnya ada satu kesalahan yang sering dilakukan oleh para konselor, yaitu merasa mampu untuk menyelesaikan masalah klien. Nah, ini adalah kesalahan terbesar. Terkadang dengan berbagai gelar, pelatihan, nah kita merasa bangga, kita merasa mampu untuk menyelesaikan masalah klien. Padahal ini adalah sesuatu yang salah gitu. Kenapa? Ingat, yang perlu harus kita ingat ya teman-teman, yang bisa menyelesaikan masalah klien cuma Allah, yang bisa membantu klien itu cuma Allah. Kita ini hanya perantara. Maka minta bantulah ke Allah untuk menyelesaikan masalah klien. Nah, konselor menerima klien sebagaimana adanya secara positif. Jadi kita tidak boleh punya pikiran negatif ya terkait dengan kedatangan klien itu. Kenapa? Ketika sudah ada memori negatif di pikiran kita atau perasaan kita, sudah kita label klien, maka besar kemungkinan kita akan melayani klien tidak akan pernah bisa tulus. Kita akan menganggap klien ini memang orang-orang yang pendosa, penuh masalah, dan wajar dia mendapatkan itu. Dan mungkin kalau kita memang udah kesal banget, nah syukurin gitu. Nah ini nggak boleh. Kenapa? Yang perlu kita pahami, klien itu punya potensi menjadi orang baik kok. Nah, potensi ini yang kita manfaatkan. Jadi, terimalah klien apa adanya secara positif. Bahwa dia manusia layak untuk mendapatkan hidup yang bahagia, hidup yang lebih baik lagi. Nah, kemudian, dalam konsep dasar menyambut klien itu, konselor tidak menuntut klien tampil dengan sikap dan cara tertentu. Jadi, kita nggak boleh nih mengatur klien. Kamu harus kayak gini ya, kamu harus kayak gini ya. Itu nggak boleh. Anda bagusnya kayak gini, Anda tidak boleh. Kenapa? Klien itu sudah dibentuk di keluarganya dengan segala sikap, kepribadian, tingkah lakunya yang dia bawa dalam setiap kesehariannya. Jadi ketika kita ingin merubah klien itu, ya susah. Maka apa? Biarkan dia dengan sikap dan cara mereka sendiri, tapi ingat, ketika memang ada sikap dan tingkah lakunya yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku, kita punya kewajiban untuk mengingatkan, bukan merubahnya. Kenapa? Ketika kita ingin merubah orang lain, siap-siap untuk menderita. Kenapa? Perubahan pada seorang itu hanya milik Allah. Hati itu milik Allah. Jadi kita tidak bisa nih bersikukuh. Kamu harus kayak gini, Anda harus kayak gini, tidak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah mengingatkan, menyampaikan, menasehati dia bahwa tingkah laku yang dilakukan itu salah. Kemudian gimana? Biarkan klien mengambil kesimpulan, mengambil keputusan bahwa dia berubah atau tidak itu urusan klien. Nah, berikutnya konselor tidak memberikan label tertentu pada klien. Sudah saya sampaikan tadi, kita tidak boleh melabel. Melabel itu memberikan cap gitu. Mungkin teman-teman kalau di sekolah itu kalau misalnya gurunya sering ngomong nanti dibilang, "Oh, Bapak Ibu Nah, atau gimana? Nah, itu namanya pelabelan. Dan dalam konseling nggak boleh seperti itu konselor. Tidak boleh melabeli klien. Kenapa? Coba saya tanya teman-teman, ada nggak teman-teman di sini yang mau dilabeli dirinya dengan sesuatu yang buruk? Saya pikir tidak ada. Begitupun klien. Walaupun klien itu kalau di sekolah atau guru BK memang dia terkenal dengan orang yang nakal, orang-orang yang susah diatur. Tapi kita nggak boleh melabeli. Kita nggak boleh melabeli klien itu dengan ini orang nakal nih, ini orang bandel nih, ini orang mada nih, nggak boleh. Nah, itu konsep dasar dalam menyambut klien. Berikutnya, jarak dan cara duduk. Nah, baik, kita akan belajar posisi standar itu seperti apa. Jadi posisi standar itu berhadap-hadapan ya, tanpa ada meja yang di depan kita. Jaraknya 80 sampai 100 cm kurang lebih.
Tapi ingat, ini jarak ideal atau standar yang harus ada. Tapi kembali lagi ke kalian. Kalian nyaman nggak duduknya berhadapan-hadapan dengan jarak segitu? Kalau enggak ya atur sendirilah. Intinya apa? Sampai konselor dan kalian merasa nyaman. Itu jarak sebenarnya gitu. Nah, itu kan standarnya berhadapan-hadapan. Nah, sekarang kalau posisi modifikasi gimana? Posisi menyesuaikan dengan keadaan. Jadi kalau supaya lihat dari gambar ini kan tidak berhadapan-hadapan. Bisa seperti itu, duduknya bisa. Nah, kemudian bisa juga apa? Duduk deret gitu. Nah, contoh misalnya kayak gini. Ada misalnya saya mau pergi ke suatu kota, naik bus. Nah, ketika cita-cita di bus, kalian ngomong, "Pak, mau kemana, Pak?" "Oh, saya mau ke," misalnya ke Jambi, ada bus ya, "mau ke Jambi." "Oh, gitu ya. Kerja di mana?" "Oh, saya YDN Kerinci nih, Pak. Jurusan Women Counseling." "Wih, bisa konseling tuh, Pak." "Oh, bisa." Kan nggak mungkin saya rubah posisi kursi mobil itu agar bisa berhadapan. Berarti apa? Proses konselingnya menyesuaikan. Misalnya di taman misalnya kalian minta konseling di taman. Mereka tidak nyaman di ruangan. Nah, itu kan menyesuaikan juga kalau memang nggak ada kursi yang berhadapan ya menyesuaikan tempat duduknya. Jadi tidak ada patokan khusus gitu ya. Ketika memang secara kondisi tidak memungkinkan untuk berhadapan-hadapan. Nah, jadi seperti itu. Nanti insya Allah di apa di mata kuliah berikutnya, di prakteknya, nanti teman-teman akan melihat seperti apa posisi duduk yang sebenarnya, nanti bisa dilihat ketika mengikuti perkuliahan praktik teknik-teknik konseling. Nah, nanti akan ada tugas untuk teman-teman untuk mensurvei di lapangan. Nah, nanti akan saya sampaikan di grup Google Classroom. Siap-siap saja dan mudah-mudahan teman-teman paham, dan jika tidak ada yang tidak dipahami dan ingin ditanyakan silahkan tanyakan di grup ya. Banyak maaf dari saya. Akhirul kalam, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.